hajatil mayit, padahal mayit itu tidak butuh itu. Mayitnya itu tidak butuh hiasan, tidak butuh apa namanya kuburannya di plester apa dihiasi macam-macam, tidak butuh itu ya, karena alamnya sudah berbeda, alamnya berbeda. Nah, wa khasyata anna dzalika yu'addi ilal ibadati ma'a budil ahdi, bahkan khawatirnya nanti kalau kuburan itu dihias seperti sekarang ini, makam-makamnya orang yang bisa terbang-terbang itu katanya itu itu malah bisa jadi akan menjadi apa ya, pemujaan, menjadi tempat pemujaan. Jadi seakan-akan itu bagaimana itu kuburan itu. Jadi khawatirnya wa khasyata anna dzalika yu'addi ilal ibadah. Kemudian wa fusuwil jahli, dan menjadi tersebarnya kebodohan. Amma tatilu faqala Syafi'i wa Ahmadu la ba'sa li'ala yang tabisa. Jadi seandainya di apa namanya ditutup pakai tanah itu ya, tanah yang agak keras itu, kalau itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad tidak apa-apa. Kalau menurut Imam Malik dimakruhkan selama tidak berfungsi untuk mencegah bau. Kalau untuk mencegah bau maka dibolehkan. Menurut Imam Abu Hanifah dan santri-santrinya tidak makruh. Dan yang kedua adalah an-nahyu anil julusi alal qabri, larangan untuk duduk di atas kuburan, di apa kan, di nisan itu loh ya, duduk di, umpamanya kok ngobrol di atas nisan itu kan ya, apalagi kok pacaran di atas nisan sekarang ini kuburan udah nggak menakutkan sekarang ini. Kalau dulu orang takut sama kuburan, sekarang kuburan tempat orang pacaran, tempat orang bermacam mesum dan sebagainya di kuburannya. Jadi tidak boleh duduk di itu di atas kuburan. Walal jumhur an-nahya lil karohah. Menurut mayoritas ulama larangan itu bersifat karohah. Amma idza kana al-julusu li qada'i hajatin min baulin aw ghaid fa nahyu li tahrim. Tapi kalau duduknya itu karena orang buang air kecil maupun buang air besar, maka itu adalah haram. Menurut Imam Malik bahwa makruh duduk dan berjalan di atas kuburan, walaupun itu kuburannya di apa namanya, di unduk-unduk itu kayak polisi tidur tuh. Boleh kalau sekitarnya itu boleh. Yang tidak boleh itu pas ya di atas kuburannya itu. Jadi kan apalagi kalau sekarang ini kalau kita ziarah ke kayak Sunan Kudus atau Sunan Ampel, Sunan itu rata-rata makam itu sudah banyak. Kita ini duduk di sela-sela itu rata-rata udah duduknya di sela-sela antar kuburan itu, antar kuburan. Nggak apa-apa.
An-nahyu anil bina'i 'alal qabri qala Syafi'i wa ashabuhu wa Abu Hanifah wal Hanabil asal-indau an-nahya lil qara'ah. In kanal bina'u fi milkil wali. Jadi membangun kuburan di tanah sendiri itu hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi kalau di tanah umum, umpamanya kayak di kuburan umum, maka tidak boleh. Larangan itu bersifat tahrim, diharamkan. Diharamkan. Nah, ini masyarakat kita banyak yang tidak ngerti, ya. Banyak yang tidak ngerti, butuh diberi penjelasan pelan-pelan. Jadi di kuburan umum itu tidak boleh dibangun. Jadi kalau sekedar di tanah dinaikkan pasang nisan tidak apa-apa. Tapi kalau sampai dibangun, kalau di tanah umum tidak boleh. Mungkin boleh kalau orang itu memang semuanya para masyarakat itu mengizinkan. Umpamanya sekarang ada ulama yang masyarakat ridho kalau dia di makam itu di diplester tadi itu, dibangun tadi itu. Kan ada juga ulama-ulama yang memang makamnya itu di tempat-tempat umum. Ya, Mbah Soleh Darat itu termasuk yang makamnya di tempat umum. Banyak ulama-ulama yang di tempat-tempat umum. Kemudian Mbah Yai Munawir itu juga di belakang apa itu, belakang madrasah. Kemudian banyak. Apa? Oh, boleh saja, kan mintanya kepada Allah. Boleh saja di mana saja. Kita kalau di kuburan, kalau di makamnya orang soleh, kita bertawasul, ya, bertawasul. Tawasul, makanya tawasul itu menjadikan perantara itu ada dua. Ada tawasul bil amal, ada tawasul bidzat. Tawasul bil amal itu contohnya kayak panjenengan habis baca Quran 1 juz, terus ya Allah, dengan barokahnya saya baca Quran ini, saya mohon kepadamu kabulkan hajat. Panjenengan baca sholawat atau baca fatihah berapa, setelah itu minta ya Allah, dengan berkahnya baca fatihah apa 1000, maka saya mohon kabulkan hajat. Kalau itu dalilnya di itu yang dulu ada 3 orang yang ada di dalam gua itu, ya. Jadi yang satu orang yang biasa mendahulukan ibunya, orang tuanya, yang satu pemuda yang tidak jadi berzina, yang ketiga adalah tuan yang punya karyawan yang kemudian dari gajinya dikembangkan kemudian dikasihkan. Itu namanya at-tawassul bil amal. Ada tawasul bidzat. Tawasul bidzat itu yang kayak kita ke makam Rasulullah, kita ke makam para ulama-ulama wali itu. Jadi kita ini tawasul kepada waliullah yang dikasih oleh Allah, yang dekat dengan Allah itu. Ada apa-apa ke makam-makam ulama, ya, makam-makam ulama. Nah, jadi ke tempat atau ke makam yang kita yakini bahwa beliau ketika hidupnya itu dicintai oleh Allah. Nah, itu. Qala Nawawi
Nawawi yuhdamu hadzal bina bila khilafin. Kalau menurut Imam Nawawi, kalau ada kuburan umum kok dibangun, maka kuburan itu dibongkar saja. Ini katakan di sini bahasanya yuhdamu hadzal bina'u bila khilafin. Menurut Imam Nawawi, bukan Nawawi Al-Bantani, bukan, ini Syekh Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Jadi kalau di kuburan umum kok dibangun apa namanya kuburan umpamanya, dan masyarakat dari untuk dibongkar saja. Wa qala Abu Hanifah yajibu hadbul bina'i walau kana bi masjidin. Oh, ini menurut Imam Abu Hanifah juga sama, wajib dibongkar. Wa qalat Malikiyatu yukrau al bina wal qabri in kana bi ardin mubahatin aw milkin li ghairi bi idnihi aw ardi mawatin illam yakun mubahan bihi. Jadi menurut mazhab Maliki bahwa membangun kuburan itu apabila di tanah yang mubah, ya tanah mubah itu tanah sendiri atau tanah yang masih belum dimiliki orang, kemudian apa namanya, atau tanah milik orang tapi ada izinnya, diberi izin untuk dibangun, nah maka hukumnya makruh saja, kecuali kalau menimbulkan kebanggaan, menjadikan kayak sombong-sombongan, ya, sombongan kuburan. Nah, sekarang itu ya tadi makam itu kadang-kadang dibangun sedemikian rupa, kemudian didesain yang indah, kemudian supaya orang pada ziarah nanti pasang kotak amal lah. Kesimpulannya yang masang kotak amalnya itu, yang kesimpulannya itu masang kotak amal, kemudian orang yang ziarah nanti kemudian bikin kayak ada apa namanya, di mana-mana bikin panitia untuk melibatkan kalau ziarah termasuk ke situ. Nah, dijadikan sebagai salah satu, sebagai apa namanya, istilahnya sekarang itu apa namanya, wisata religi. Nah, dijadikan sebagai salah satu wisata religi. Nah, dalam kayak yang di mana itu, Rawang itu ya, yang apa namanya, Beverly Hill apa, San Diego Hill. Mungkin di dalamnya ada AC-nya itu ya. Ada tukang pijatnya mungkin di dalamnya itu, jadi kok mahal. Yaitu kalau mahal itu karena bisnisnya saja. Jadi orang itu mengelola tempatnya, dibikin nyaman, asri, orang kalau datang itu apa, tidak kotor, tidak apa namanya, tidak bau dan sebagainya. Jadi hanya itu sebetulnya. Kalau bagi mayitnya juga ada pengaruhnya sama sekali, ya. Dengan bagi mayit kan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi bagi orang yang ziarah saja mungkin tempatnya lebih bersih, bau wangi, kemudian parkirnya enak, kemudian terus macam-macam itu kira-kira itu. Apanya itu? Wah, ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Jadi tidak hanya bisnis orang hidup, bisnis orang mati.
Jadi intinya adalah kalau menurut Abu Hanifah wajib dibongkar. Kalau menurut Imam Malik tadi, apabila di tanah yang mubah atau milik orang tapi dengan izin, atau di ardu mawat. Ardu mawat itu bumi yang belum dimiliki oleh orang. Kalau di Jawa ini mungkin sudah semuanya, tapi kalau mungkin di Kalimantan, Sumatera, Papua, sana masih ada ardun mawat, bumi yang belum belum dimiliki, belum dikelola, ya maka boleh saja. An Amir bin Abi Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat siapa Nabi, ala Utsman ibni Mal'un, atas jenazahnya Utsman bin Mal'un. Wa'ata, dan mendatangi siapa Nabi al-qabro, pada kuburan. Fahasa, maka kemudian apa itu nyawuk, itu apa ya bahasanya, kayak tanah diambil itu cawuk, bahasa Indonesia ini apa itu? Hah? Mengepal lagi nih, yang ngambilnya itu apa? Nyawuk sama. Oh ya wis, nyawuk. Siapa Nabi alaihi, atas Utsman bin Mal'un, salah sahasayatin, 3 cakupan atau cawukan tadi. Bahwa kali adapun Nabi itu qaimun, orang yang berdiri. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Daraqutni, Imam Daraqutni. Jadi disyariatkan bagi orang yang hadir dalam proses pemakaman itu, sekiranya tadi mengambil tanah tadi ya 3 kali, sambil apa namanya nanti mengucapkan minha khalaqnakum pertama, kemudian yang kedua wa fiha nu'idukum, lempar lagi, ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kalau ada takziah selesai pemakaman, ngambil tanah, dibacakan tadi minha khalaqnakum, kemudian ditaburkan ke makam tadi, ngambil lagi, dibacakan wa fiha nu'idukum, dibacakan lagi, ngambil lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra, tiupkan sebentar. Jadi kesimpulan hadisnya bahwa masyru'iyatul has alal qabri salasan, wastahabba ashabus syafi'i ayyakula inda dzalika minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kalau lagi takziah pas pemakaman, kemudian sudah selesai, ambil tanah, ditiup, dibacakan fiha minha khalaqnakum, terus ditaburkan, ambil lagi wa fiha nu'idukum, ngambil lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ditiup, diusapkan lagi. Nah, gitu. An Utsman, dari sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Utsman, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha, ketika selesai siapa Nabi, min dafnil mayyiti, dari mengubur mayit,
Waqafa, maka berdiri siapa Nabi, alaihi, atas mayit tadi itu. Atau waqafa artinya berhenti siapa Nabi, terhenti. Waqala, dawuh siapa Nabi, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kamu, li akhikum, untuk saudaramu itu yang mati itu. Was'alu, dan mintalah kamu, lahu, untuk akhikum, atas bita, ditetapkan. Atas bita itu ditetapkan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fa innahu, maka sesungguhnya akhikum al-ana, di dalam waktu sekarang itu yus'alu, ditanya. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud wa sahhahahu al-Hakim, dan menganggap sahih pada hadis siapa al-Hakim. Jadi Nabi kalau selesai pemakaman, habis beliau pemakaman, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kamu semuanya untuk saudaramu yang dimakamkan ini. Was'alu lahu at-tathbit, dan mintalah supaya dia diberikan apa? Kemantapan, kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Makanya biasanya kalau ini ada dalilnya talqin, yaitu makanya kalau ada orang mati kemudian ditalkin, ya karena didoakan itu tadi, dimohonkan. Jadi ada hadisnya, dan hadisnya ini menurut Imam Hakim adalah sahih. Menurut Imam Hakim adalah sahih. Jadi mendoakan kepada orang mati, Nabi itu banyak dalam banyak hal menyontohkan atau memberikan petunjuk untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Di antaranya adanya sholat jenazah, karena sholat jenazah itu intinya yang mendoakan kepada orang yang meninggal. Ziarah kubur, Nabi itu biasa ziarah kubur ke Baqi', bahkan tiap tahun itu mesti beliau ke makamnya ibunya di Abwa. Juga beliau rutin di tiap tahun itu ke makam syuhada Uhud. Nah gitu. Makanya dijadikan dalil haul, karena Nabi itu tiap tahun mendatangi makamnya ibunya di Abwa, juga mendatangi makam syuhada Uhud di Uhud sana. Jadi dalilnya haul yaitu. Kemudian ini dalilnya talqin ini. Jadi Nabi setelah selesai pemakaman, Nabi bilang, ayo mendoakan kepada orang yang sudah meninggal itu, dan doakan supaya dia diberikan kemantapan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Makanya biasanya di antara redaksinya talqin itu kan nanti akan datang dua makhluk Allah, jangan takut, dua-duanya adalah makhluknya Allah, kan gitu. Nah, yang akan bertanya begini. Jadi ada dalilnya talqin itu ada. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah, ini bid'ah kemudian masuk neraka. Gampang sekali, gampang masuk neraka. Kayaknya surga dimiliki sendiri, yang lain masuk neraka. Jadi makanya di sini lamma kana al mayyitu yus'alu fi qabrihi wa yantafi'u bi istighfaril hayy lahu nadaba asyari al hakim ilal istighfari wa du'a ilahu. Jadi makna secara umum bahwa ketika mayit itu bisa menerima manfaat dari istighfarnya orang yang hidup dan doanya orang yang hidup,
Makanya kemudian syari itu mensunnahkan untuk memohonkan ampun dan mendoakan kepada orang yang meninggal. Jadi nggak langsung dikubur, langsung ditinggal pergi begitu. Jadi ada dalilnya ini. Wal aslu fi dzalika qaulu ta'ala, ini ada dasarnya lagi, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalilnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunilah lana bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina, yaitu orang-orang sabakuna, yang telah mendahului meninggal, nah kepada kami. Jadi mendahului bil iman. Ada juga daunnya Allah Ta'ala, waghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah ini, wastaghfir, dan mohon ampun kamu li dzambika, untuk dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan untuk mukminin mukminat. Banyak lagi yang lain itu. Kayak umpamanya Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, kan gitu. Jadi banyak dalilnya itu sebetulnya. Nah, jadi bahwa doanya orang hidup kepada orang mati itu sampai, bahwa doanya orang hidup kepada orang mati itu berfaedah, nah, gitu. Jadi makanya kemudian di dalam tradisi kita ya tadi ditahlilin, ya, kemudian di talqin, ya, talqin. Jadi talqin itu ada dua, ada talqin sebelum mati, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talqinlah, tuntunlah orang-orang yang mau matimu itu dengan la ilaha illallah. Yang kedua adalah talqin ba'da dafni, jadi ditalqin setelah pemakaman, setelah pemakaman selesai baru kemudian ditalqin. Dan itu dua-duanya adalah ada manfaatnya untuk mayit, untuk orang yang mati. Jadi betapa kasihan ya, kadang-kadang kalau melihat jenazah, anaknya punya prinsip tadi, dikiranya apa namanya, tidak sampai doanya orang hidup, masing-masing masing-masing yang atas kelakuannya sendiri. Jadi karena mereka itu ya tadi ngajinya itu ayatnya ini biasanya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak ada bagi manusia itu kecuali yang diusahakan. Jadi itu harus dimaknani begini, memang orang itu seandainya kerja, gambarannya kerja itu digaji sesuai dengan jam kerjanya, katakan itulah. Umpamanya sekarang tukang ngecat masjid, ngecat tembok, sehari digaji 125 atau 150 seharinya. Dia dapat 10 hari, ya digajinya 10 hari. Nah gitu. Tapi seandainya karena ini mau lebaran, kemudian DKM nambah, dikasih ini tambahan, dikasih umpamanya untuk beli baju anak-anaknya, untuk beli kue dan sebagainya, kira-kira boleh nggak kira-kira? Ya boleh lah, ya. Bahkan seharusnya begitu. Jadi kalau orang tidak ada yang doakan umpamanya, ya apa yang dia lakukan saja, jenengan tidak punya anak, tidak punya keluarga yang mendoakan, kemudian mati, ya hanya amalnya sendiri itu modalnya, itu modalnya adalah. Tapi kalau panjenengan punya anak, anaknya baik, suka mendoakan, punya keluarga mau mendoakan, kemudian punya
sahabat, punya murid, punya santri yang mau mendoakan. Maka karena dalilnya tadi banyak tadi. Jadi Nabi di situ khitabnya, Nabi berbicara tidak kepada anaknya yang mati, kan itu. Nabi bicara kepada para sahabat yang hadir. Setelah pemakaman, Nabi bilang, mohonkan ampun kepada saudaramu, saudaramu yang meninggal itu, dan mintakan supaya ditetapkan kemantapan iman sehingga berani menjawab ketika kepada Munkar dan Nakir. Nah gitu. Itu orang lain, bukan kepada saudara anak dan familinya. Jadi dalilnya sebenarnya jelas ya. Dalilnya itu jelas. Hanya kadang-kadang orang itu kan kadang-kadang gini, tidak pernah dicontohkan kepada oleh Rasulullah. Nah, gitu bisa yang biasa ceramah-ceramah itu. Pernah ada Rasulullah ngadakan tahlilan, pernah ada Rasulullah ngadakan maulidan, pernah ada Rasulullah mengadakan nyium Quran setelah baca Quran. Kalau itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, namanya bid'ah. Nah gitu akhirnya itu dianggap bid'ah. Jadi padahal ya banyak sekali ya sesuatu yang baik, umpamanya kalau yang ada sekarang itu ya tentang penulisan Al-Quran, penulisan hadis, ilmu-ilmu. Sekarang ya ilmu kayak kitab-kitab ini, hadis, ilmu fikih, nahwu, sorof, balaghah, usul fiqh, dan semuanya ini. Nah kalau tidak ditulis, tidak boleh. Zaman Rasulullah tidak ditulis. Zaman Rasulullah memang keterbatasan, nggak ada kertas-kertas begini ini. Orang nulis pertama yang bisa baca tulis orangnya terbatas. Yang kedua alat tulisnya juga terbatas. Makanya orang-orang ketika itu nulisnya pakai kulit-kulit binatang, pakai tulang-tulang, pakai pelepah-pelepah kurma. Itu yang dipakai untuk nulis. Nah, tidak ada kertas. Kalau sekarang kan kertas sudah berlebihan, ya, kertas itu berlebihan. Nah, jadi cara memahaminya begitu. Bukan kok kalau tidak ada dilarang maka bid'ah, sesat masuk neraka. Nah, kesimpulan hadisnya pertama adalah talabul istighfari lil mayyiti akibat dafni. Jadi supaya dimohonkan ampun bagi mayit setelah pemakaman. Jadi ini dalilnya talqin itu. Yang kedua talabut tasbiti lil mayyit inda su'alil malakaini lahu, yaitu permintaan supaya ditetapkan mayit itu supaya tidak keder, mayit itu supaya tidak takut. Maka dikatakan nanti akan datang dua orang, ya, jangan takut karena dua-duanya adalah makhluknya Allah. Lah gitu. Jadi untuk memantapkan itu. Yang ketiga yang tafiul mayyit bidu'ail hayyi lahu. Nah ini jelas ini. Mayit itu menerima manfaat pada doanya orang hidup kepadanya. Jadi yang tafiul mayyitu bidu'ail hayyi lahu. Jadi mayit itu bisa menerima manfaat pada doanya orang yang hidup kepadanya. Yang keempat bahwa al-mayyitu takhalluhu al-hayatu fil qabri. Jadi mayit
itu di dalam kubur itu hidup lagi, tapi dengan alam yang berbeda. Jadi mayit itu hidup lagi, hanya alamnya yang berbeda di situ. Jadi makanya bisa duduk, kemudian bisa mendengar. Jadi ketika orang yang takziah itu pulang semuanya itu tahu, dengar itu. Apa ketika terompah, ketika sandalnya orang yang takziah pada pulang, habis semuanya, nah baru kemudian datang malaikat mungkar dan nakir, insya Allah. Ya. Jadi itu dengar semuanya. Jadi orang mati itu dengar. Nah, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia, di alam kubur dan di akhirat.